How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, His ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, His ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Amazing grace, oh Lord. Amazing grace. Amazing grace. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar kita pagi hari ini? Luar biasa, sebab kita percaya Tuhan luar biasa menyertai kita. Tuhan luar biasa memberkati kita. Yang percaya kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hatimu. Kita segera mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Sebelumnya mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada pagi hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi kami percaya karena penyertaan dan kasih setia Tuhan masih nyata atas hidup kami sampai hari ini. Kami tahu bukan karena pilihan kami, tapi Tuhan yang memilih kami dan menetapkan kami untuk ada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, kami rindu Kau menyatakan kuasa-Mu pagi hari ini. Mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedih Engkau hibur, dan tanda-tanda ajaib dan mujizat terjadi pagi hari ini bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapakku. Sebab itu ibadah ini sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan yang ambil kendali hidup kami, hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah segala ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Bapak Ibu Saudara yang siap bersyukur dan siap menyembah Tuhan, dengan lantang bersama saya katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita. Yes, mari Bapak Ibu Saudaraku.
katakan yang terbaik. Kita percaya hanya di dalam Tuhan ada ketenangan kita. Di dalam Tuhan ada kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Angkat tanganmu, rasakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Dengan iman percayamu memulihkan, Dia menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Karena kami percaya Kau yang menjamin hidup kami, Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kami percaya Tuhan gak pernah ninggalin kami. Kau temani aku. Dan Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mari rasakan Bapak Ibu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Mari rasakan Bapak Ibu, kuasa Tuhan mengalir bagimu pagi ini. Mengalir kuasa dari tempat-Mu, Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hatimu angkat pujian ini. Mari berkata, Bapa, Kau yang mendengar segenap seruan hati setiap kami, Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap,
kuasa dari tempat. Saya undang bersama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Bapa kekal, rasakan hadirat Tuhan mengalir di hidupmu, mengalir di hatimu pagi ini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Biar jemaat Betani dan Pasar angkat suaramu. Percaya Dia menyembuhkan kita Bapak Ibu. Ku kan tenang bersamamu. Mari angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu. Mengalir kuasa dari tempat. Oh Bapa, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Oh kami tenang, kami tenang hanya bersama Yesus. Bapak Ibu mari jemaat Betani dan Pasar, lebih lagi angkat suaramu katakan. Mengalir kuasa dari tempat. Bapa, Kau hadir, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Bapa, come on one more time Bapak Ibu. Mengalir kuasa dari tempat. Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan luka. Bukan tenang, kami tenang. Bukan tenang bersamamu. Bapa, dengan iman percayamu Bapak Ibu. Bukan tenang bersamamu. Bapa, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Yes. Naikkan sembahmu. Percaya Tuhan bekerja. Kami percaya Kau bekerja bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Oh, Kau yang mendengar setiap seruan hati kami. Oh, seruan hati setiap kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau setia. Oh, kami datang pagi ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Yesus, oh Yesus.
percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Hal yang kami lalui, hari yang kami lalui mungkin buruk Tuhan, tapi kami tahu kami punya Allah yang baik, Allah yang menyertai setiap kami, Allah yang bekerja bagi hidup kami. Bahkan Kau Allah yang menjamin hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh yang lihat hati kami saat ini Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu Engkau bekerja bagi setiap kami. Oh Allah yang baik Tuhan, tak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Lebih lagi sembah dia Bapak Ibu. Nyatakan ucapan syukur-Mu pagi hari ini. Nyatakan ucapan syukur-Mu pagi hari ini. Percayalah kami bekerja. Oh kami percaya Allah kami bekerja. Yesus, Yesus. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Angkat kedua tanganmu tinggi, buka dua belah tangan kita. Izinkan Tuhan mencoba bekerja. Kami tahu kami menyembah Allah yang besar. Kami menyembah Allah yang perbuatannya mulia atas hidup kami. Kami menyembah Allah yang dahsyat perbuatannya atas hidup kami. Berikan tepuk tanganmu dan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi ini Bapak Ibu. Yes. Biarlah hadirat-Mu tetap memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau. Mari angkat tanganmu jemaat Betani dan Pasar. Agungkan Dia dan katakan, Kau Allah yang besar, amin, ajaib dan mulia. Oh Kau Yesus
Yesus yang selalu memuatku. Segala pujian, amin, bagimu ya, oh bagimu hanya Kau yang layak kuagukan. Mari nyatakan, Kau Allah yang besar, amin. Kau ajaib, Kau mulia Tuhan, oh Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau Tuhan. Come on church, lebih lagi agungkan Dia. Angkat tinggi tanganmu berkata, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, oh hanya Kau yang layak kuagukan. Sekali lagi mari Bapak Ibu, nyatakan kebesaran Tuhan. Katakan, Kau Allah yang Kau besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau. Oh, hanya Kau yang layak kuagukan. Oh, hanya Yesus, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagukan. Oh, yang percaya Dia besar, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus yang besar. Yes, Allah kita besar, Allah kita heran, Allah kita dahsyat. Setuju, sepakat, bilang amin. Yes, sebab itu segala yang ada dan bernafas, yang di bumi dan di surga, memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Yang siap memuji Tuhan kasih tahu kanan kiri. Katakan, segala yang bernafas memuji Yesus pagi hari ini. Tepuk tangan buat Yesus kita. Come on church. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kompak angkat suaramu. Yes. Woo. 1, 2, 3, sing. Langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Oh sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, yeah. Sembah sujud di hadapannya. Oh, kami puji Engkau Tuhan. Say, langit dan bumi pujilah Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya
ini. Lebih lagi ya, lambaikan tangan tuh, come on. Haleluya. Amin semua. Haleluya. Amin. Oh, oh. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Come on, haleluya. Bedain dan pasar dong suaranya, come on. Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi tangannya di atas, yo haleluya. Haleluya. Semua amin. Oh oh, haleluya. Amin. Hale. Betani dan pasar, kamu lebih dahsyat. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Amin. Oh oh haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh haleluya. 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 Oh amin. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Sekali lagu yang terakhir ya. Haleluya. Bisa lebih lagi. Haleluya. Beda dengan pasar. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus lebih dahsyat. Ya. Yes, saya percaya Bapak Ibu Saudara saat kita memuji Tuhan, hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur. Pujian gak berhenti keluar dari mulut-mulut orang yang bersyukur. Amin. Setuju? Sepakat bilang yes. Yes. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Ya. Kami gak mau berhenti sampai di sini Tuhan. Biarlah kami memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Mari Bapak Ibu katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja oh sungguh Kau besar Tuhan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan Bapak saudaraku, angkat suaramu, serukan, seru. Percaya segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Bapak Ibu, Dia luar, amin, perkasa. Yesuslah yang percaya, sorak-sorai lebih dahsyat. Katakan Tuhanku, oh come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia takkan, percaya Bapak Ibu, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan angkat tanganmu katakan, serahkan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam. Amin. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama Dia segala nama. Haleluya. Segalanya boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan, tapi nama Yesus berkuasa atas hidup kami. Yes.
biasa, dia luar, dia perkasa Bapak Ibu. Yes, Yesus nama di atas, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk, oh, dalam namanya, oh, dia luar biasa, perkasa, amin, Yesus nama di atas, oh, Yesus nama di atas, coba tadi dan pasar katakan, Yesus, amin. Tepuk tangan yang terbaik. Sorak-sorai paling dahsyat bagi Yesus kita. Yes. Haleluya. Yang percaya Tuhannya besar, sorakan haleluya. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan Yesus kita, Bapak Ibu Saudaraku. Silakan duduk kembali. Yes. Amin. Kita merasakan sukacita yang luar biasa. Yang merasakan sepakat bilang amin. Haleluya. Tiba saja Bapak Ibu Saudaraku, kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari siapkan persembahanmu. Dan Saudara Tia akan bimbing kita dalam doa pagi ini. Amin. Yes. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, mari saya ajak bersama-sama siapkan hatimu. Biar hati kita berupa tanah liat yang siap dibentuk menjadi bejana yang indah buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Segalanya boleh terjadi Tuhan, tapi kami tahu dan kami pegang teguh, kami punya Tuhan yang menyertai dan menjamin hidup kami. Terima kasih Yesusku. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat pujian ini bersama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari dengan imanmu Bapak Ibu katakan, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah diikat, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya rindu Bapak Ibu jemaat saja saat ini angkat pujian ini, katakan tiada
kami Tuhan. Oh Yesusku, oh meski langit, meski tapi kami percaya Tuhan, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan, oh diriku. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan, walau seribu ombak di sisiku, amin Tuhan, Engkau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 ombak di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Saya undang bersama bangkit berdiri, lebih lagi katakan, walau 1000 ombak di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 ombak di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Allah yang menyertai hidup kami. Bapak Ibu katakan, walau 1000 ombak di sisiku, yes, Kau tetaplah Allah penolongku. Dengan percayamu, walau 10.000 ombak di kananku, saya udah hambanya, takkan ku goyah. Sekali lagi Bapak Ibu, walau 1000 ombak, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 ombak di kananku, kami takkan pernah goyah Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengan percayamu katakan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Percaya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehadiran-Mu melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Karena firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Kami percaya ketika Engkau hadir maka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tawar hati mendapatkan pengharapan. Berfirmanlah, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu. Anak-anak-Mu sudah siap menerimanya. Pikiran sia-sia, kelemahan tubuh, hal-hal yang bukan dari Tuhan asalnya, kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita semua siap diberkati Tuhan. Amin. Karena kita percaya janji Tuhan ya dan ya amin. Tapi kalau janji kampanye belum tentu digenapi. Jadi jangan terlalu berharap, benar enggak sih? Siapapun presidennya, Tuhannya atau rajanya tetap Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat sama-sama di PowerPoint. Judul khotbah saya adalah mengikut Yesus. Puji Tuhan. Apa judulnya saudara?
mengikut Yesus. Ya, diklik berikutnya. Kita akan baca dalam Lukas pasal 9 ayat 57. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi waktu Yesus dalam perjalanan, ada satu orang yang menawarkan diri, "Aku mau mengikut engkau." Puji Tuhan. Jadi kita perlu renungkan, banyak orang yang mengikut Yesus, dia tidak mengerti tentang resikonya, bagaimana mengikut Yesus ya. Tapi nggak apa-apa, ikut saja. Nanti kita akan mengerti ikut Yesus itu seperti apa. Berikutnya, ayat berikutnya. Ya, diklik berikutnya. 58. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Jadi jawaban Tuhan Yesus, "Kamu ikut saya itu alasannya apa?" Kalau alasannya materi, saya nggak punya apa-apa. Bahkan untuk meletakkan kepalanya pun saya nggak punya. Ya itu ya. Jadi jawaban Yesus kepada orang yang menawarkan diri. Berikutnya lagi. Ayat 9 sama-sama. Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Nah sekarang Tuhan Yesus yang menawarkan, "Ikut aku." Lalu mereka, "Ya Tuhan, saya akan ikut. Tetapi izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Ya. Jadi yang kedua, saudara ngasih, orang ini mempunyai alasan untuk menguburkan bapaknya dulu. Ya. Tetapi ayat berikutnya terus, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Bisa nggak menguburkan orang mati, saudara? Iya. Kenapa jawabannya Tuhan Yesus seperti itu? Karena memang sebetulnya orang itu nggak niat untuk ikut Yesus. Ya, dia nggak niat. Maka Tuhan berikan jawaban yang nggak masuk akal. Ya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya apa? Ya sudah, kamu kan terima tawaran, kamu ikut saja. Ya, mereka nggak ikut karena mereka nggak ngerti dan nggak dapat kesempatan. Kamu yang dapat kesempatan, ikut saja. Tetapi mereka punya alasan yang lain. Terus, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, terus berikutnya lagi, yang ketiga. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Kalau ikut Yesus itu pamitan boleh enggak, saudara? Ya boleh toh, masuk pamitan enggak boleh. Ya kan gitu, saudara. Tapi kenapa Tuhan jawabannya seperti itu? Karena dia ngerti apa yang ada di dalam diri orang itu. Bahkan Elisa, waktu dia mau disuruh ngikuti Elia gurunya, dia malah bukan hanya pamit, dia malah pesta dulu pamitan. Ada pesta pamitan. Ya. Bahkan pembajaknya ikut dibakar. Supaya apa? Supaya kalau ada masalah dalam pengiringannya kepada gurunya, dia nggak punya kesempatan untuk balik lagi. Ya, masih ingat saudaraku? Ya, sekelompok tentara waktu dia, saudaraku, berlayar dan mencapai sebuah pulau. Saudaraku, sampai di pulau, kapalnya dibakar sama kaptennya supaya pemimpinnya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada apa-apa supaya jangan kembali lagi, saudara ya. Karena kapalnya dibakar, nggak bisa balik lagi. Sama kalau kita ikut Yesus, mikir dulu, karena nggak bisa balik lagi. Balik lagi binasa, saudara. Ya,
Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, di situ dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Apa jawab Tuhan Yesus? Tetapi Yesus berkata sama-sama, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi saudara kalau mau ikut Yesus, gak boleh nengok ke belakang. Ya, jadi kita gak boleh berhenti, apalagi mundur. Dan harus tetap maju. Ada satu lagu lama, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Nah, kita lihat saudara yang ngasih. Ya, klik berikutnya. Selain orang yang percaya Tuhan disebut Kristen, jadi kenapa? Sebetulnya Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu adalah sebutan yang mempunyai arti pengikut Yesus atau pengikut Kristus. Makanya Tuhan datang, dia tidak membawa agama, karena justru agama itu membawa perpecahan. Makanya ada seorang komunis ditanya, kenapa kamu gak punya agama? Ya, komunis Cina, dia jawab, negaraku gak punya agama tapi aman-aman, tapi damai-damai. Dia katakan itu Timur Tengah yang beragama saling bunuh-membunuh. Makanya Yesus datang, dia gak bawa agama. Dia datang membawa kabar keselamatan, bahwa orang berdosa diampuni dosanya dan diselamatkan. Tapi kenapa kita disebut Kristen? Itu saudaraku sebutan bagi pengikut Kristus. Kalau sekarang Kristen disebut agama, itu maunya pemerintah pada zaman dulu. Semua kepercayaan di negaranya, terutama di Roma, itu harus memakai nama agama. Itulah yang membuat kita sekarang disebut agama Kristen. Sebetulnya Tuhan datang, dia tidak membawa agama. Agama itu selalu membawa perpecahan, saudara. Ya. Nah, saudara kami ngasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, selain orang yang percaya Tuhan disebut Kristen, mereka juga disebut orang yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi pengikut Yesus disebut pengikut jalan Tuhan. Kalau mengikut jalan Tuhan berarti kalau Tuhan jalan, maka kita harus ikut jalan. Kalau Tuhan berhenti, kita harus berhenti. Kalau Tuhan berhenti kita jalan, babak belur saudara ngasih. Ya, bangsa Israel dipimpin tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan berhenti, kita harus berhenti. Tiang awan jalan, kita harus jalan. Kalau tiang awan berhenti, kita jalan, kepanasan saudara ngasih. Bisa mati. Karena di padang gurun itu panas sekali. Nah, jadi saudara ngasih, saya punya teman lagi bangun gereja. Saya juga bangun, dia juga bangun. Dan puji Tuhan walaupun belum sempurna, 11 bulan bisa ditempati. Teman saya, dia bangun, gedungnya belum bisa dibangun, baru pastorinya. Nah pastorinya itu, saudara ngasih, dipakai untuk ibadah, tapi gerejanya belum. Tapi beberapa waktu yang lalu dia teriak-teriak, Pak Gideon tolong dong, tolong apa? Itu sponsor-sponsor yang dukung Pak Gideon kasih tahu saya supaya saya minta bantuan. Saya bilang sponsor saya Tuhan Yesus. Ya Pak Gideon saya punya utang di toko ini sekian, toko ini sekian, toko ini sekian. Tolong saya. Terus saya jawab, yang suruh utang siapa? Ya. Jadi saya bagikan ke pengalaman. Kalau memang Tuhan izinkan berhenti, ya berhenti. Jangan sampai berhenti karena ngejar target, utang sana utang sini, di toko bangunan A, toko bangunan B, akhirnya nggak bisa bayar. Ya berhenti. Saya pernah berhenti juga, sempat 1 bulan berhenti. Tapi tak kala ada dana lagi, ya jalan. Dananya berhenti, ya berhenti. Kalau dananya nggak ada, kita jalan, babak belur saudaranya. Jadi perjalanan hidup kita seperti itu. Jadi saudara kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi kekristenan adalah
pengalaman pribadi berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, di sini dikatakan, dan untuk mengikuti Yesus ada banyak harga yang harus dibayar. Ingat saudara, ikut Yesus ada harga yang harus dibayar. Bahkan banyak harga yang harus kita bayar. Haleluya. Agar dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu enak dan ringan. Ikut Tuhan itu enak dan ringan. Tapi kalau ikut Tuhan stres, itu berarti saudaraku nggak menemukan kuncinya. Ikut Tuhan itu kalau menemukan kuncinya enak dan ringan. Sama dengan rumah tangga. Rumah tangga itu kalau saudara nikah itu enak dan ringan. Kalau ketemu kuncinya. Kalau nggak ketemu kuncinya, suaminya stres, anaknya juga stres, ibunya juga stres. Tapi kalau ketemu kuncinya enak dan ringan. Bahkan ada hamba Tuhan mengatakan ikut Tuhan enaknya hanya 10%. Orang menikah enaknya hanya 10%. Tapi yang 90% sangat enak. Bisa tengok suami istrinya? Bisa saling tengok. Hamba Tuhan ini katakan kalau menikah enaknya 10%. Yang 90% enak sekali kalau ketemu kuncinya. Kalau nggak ketemu kuncinya, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu lebih boros dari umurnya. Itu gara-gara nikah, saudara. Yang nggak ketemu kuncinya. Kalau ketemu kuncinya, puji Tuhan, sangat indah. Amin, saudara. Tanggal tua, tanggal muda, tetap sangat indah. Amin, saudara. Bulan purnama dan bulan sabit tetap sangat indah, saudara. Tetapi saudara kalau nggak ketemu kuncinya, waduh. Kalau dulu waktu pacaran, kalau lewat dengan pacarnya, dilewati pacarnya langsung semriwing, saudara. Gereng gitu ya. Tapi setelah nikah, istrinya bolak-balik 3 kali, suaminya langsung ngomong, ngapain sih mau muter-muter kayak ayam mau bertelur saja. Itu berarti nggak ketemu kuncinya, saudara. Ikut Yesus kalau ketemunya, indah sekali. Kalau nggak ketemu kuncinya, walaupun saudara ikut Yesus, saudara akan stres. Nah, bagaimana caranya supaya kita enak dan ringan seperti firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, harus ketemu kuncinya. Nah, saya kasih tahu saudara kasih gimana supaya ikut Yesus itu enak dan ringan. Berikutnya, ada 3 hal. Ya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan bila kita ikut Yesus. Saya berikan 3 kunci saja. Resepnya supaya kita ikut Yesus itu enak dan ringan. Enak, ringan lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Makanya saudara tidak menyesal ikut Tuhan. Amin. Karena ada satu lagu lama. Gimana saudara? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Jadi tetap ikut Yesus apapun yang terjadi. Temukan kuncinya. Tak kasih 3 kuncinya. Oke, terus. Yang pertama, kunci yang pertama, kalau kita ikut Yesus, kita harus mempersiapkan diri dalam perjalanan. Ayo. Jadi Tuhan tadi katakan, aku ikut engkau. Tapi biar aku pamit dulu. Aku ikut engkau. Tetapi aku belum punya rumah. Ini kalau diterjemahkan. Artinya ayat itu mengatakan kalau mau ikut Yesus, mikir. Ya, kenapa harus mikir? Karena kalau ikut Yesus, saudara ngasih, kita akan mempersiapkan diri
dalam perjalanan yang jauh dari zona nyaman. Ikut Yesus itu secara daging tidak nyaman. Makanya bahasa Jakarta, agama Kristen itu gila. Kenapa dikatakan gila? Karena agama lain 2,5%. Tapi orang Kristen berapa persen? 10%. Orang lain tidak sepaham bisa dibunuh. Lain keyakinan bisa dibunuh. Bahkan darahnya titik-titik. Nah ini saudara gak usah saya terjemahkan, saudara tahu. Tetapi kita, firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Yang lain, temennya sendiri saja. Tidak satu aliran, darahnya titik-titik. Bisa dibunuh. Tapi kekristenan dikatakan kasihilah musuhmu dan berkati dia. Makanya orang Jakarta bilang agama Kristen itu gila. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Yang masuk akal, orang yang gak sepaham, orang yang memusuhi kita dibunuh boleh. Makanya waktu ada sepasang anak Tuhan, dia punya anak satu-satunya dibunuh. Waktu diwawancarai di televisi, dia katakan, gimana Bu? Gimana Pak? Bapak punya anak cuma satu-satunya. Apa yang perasaan Bapak? Apa yang Bapak akan lakukan? Kalau yang lain kan waktu di sidang kan gigi ganti gigi. Lah iyalah gigi ya pasti ganti gigi, mau diganti sandal. Artinya nyawa ganti nyawa. Artinya boleh dibunuh. Ya gitu. Tapi orang tadi yang anaknya dibunuh cuma satu-satunya. Dia katakan, saya bersyukur orang itu mempercepat anak saya masuk surga. Dan yang kedua, saya mengampuni dia. Saya mendoakan dia. Soal yang lain itu urusan hukum, bukan urusan saya. Urusan saya mengampuni dia. Makanya orang-orang lain mengatakan, gila ya Kristen. Gila ya orang itu. Enggak gila. Memang ikut Tuhan tuh kayak gitu. Yang memusuhi kita pun suruh memberkati. Amin. Makanya saya ngomong sama jemaat saya. Kalau tak kasih hadiah saya berbuat baik. Jangan seneng dulu. Jangan-jangan engkau telah mengecewakan hati saya. Kalau saudara gak senyum berarti gak ngerti apa yang saya maksudkan. Haleluya. Makanya artinya kalau saudara dapat hadiah jangan senang dulu, jangan-jangan orang itu sedang menaruh bara api di atas kepala saudara. Karena saudara jahat sama dia. Ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri ikut Yesus. Itu kita akan hidup dalam zona nggak nyaman. Bagaimana kita dirugikan suruh mengampuni? Memang begitu. Dan kalau nggak salah mungkin ada di antara saudara yang dapat postingan waktu Nelson Mandela jadi presiden, dia bersama rombongan masuk ke restoran. Waktu masuk ke restoran, dia sedang menikmati mau makan, dia pesan makanan, lalu di pojok sana ada seorang laki-laki disuruh gabung, diajak makan bersama. Saudara kekasih, tatkala diajak makan bersama, setelah selesai ajudannya, tentu orang itu menggabung tapi gemetar saudara. Kenapa gemetar? Akhirnya baru tahu Nelson Mandela bercerita, yang saya ajak makan itu adalah sipirnya penjara. Jadi waktu saya minta minum, saya enggak dapat minum, justru saya dikasih kencing. Saya dikencingi sama orang itu.
Tapi dia, Nelson Mandela, diangkat Tuhan. Karena apa? Karena dia sepakat seperti Yesus hidup. Mengampuni dan memberkati. Amin saudara. Oh saya enggak benci Pak, malah saya doakan Pak. Doanya gimana? Oh Tuhan yang menyakiti hati saya doakan hancur usahanya. Yaitu yang mendoakan tapi jelek. Bukan kayak gitu. Tapi diberkati. Amin saudara. Haleluya. Saudara jangan sampai doakan tapi yang jelek gitu ya. Matius pasal 10 ayat 38. Mari kita baca. Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ingat, ikut Yesus tuh kita akan masuk dalam zona yang tidak nyaman secara daging. Makanya kalau ikut Kristen pengen enak, saudara nggak ikut Kristus, saudara ikut daging. Kalau saudara melayani Tuhan, apapun yang terjadi tetap melayani. Kalau saudara melayani lalu ngambek, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, saudara nggak melayani Tuhan, tapi saudara sedang melayani daging saudara sendiri. Cari yang enak, cari yang menyenangkan. Kita hidup ini saudaraku akan sehat kalau yang positif dan negatif itu jalan sama-sama. Sama dengan makan. Kalau saudara manis terus bisa diabetes. Kalau saudara pahit terus hatinya bisa bermasalah. Kalau saudara asin terus saudara darah tinggi. Makanya kadang-kadang semua diizinkan supaya sehat. Amin saudara. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat kirim makanan kepada saya. Satu hari ada 3 orang yang kirim makanan. Muka istri saya tersenyum. Seneng mah ya? Seneng lah. Tapi ingat, yang kirim makanan dengan yang memfitnah mama harus sama-sama dikasih. Karena itu membuat rohani kita sehat. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, itu yang pertama, kunci yang pertama harus mempersiapkan diri karena kita akan hidup dalam zona yang tidak nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua, berikutnya. Sama-sama kita bacakan. Sama-sama ya, saya hitung. 3, 2, 1. Orang yang tidak menang dengan masa lalunya, ia tidak akan pernah menang dalam masa depannya. Jadi kalau kita supaya enak, saudara sadari kita akan hidup dalam zona yang enggak nyaman. Yang kedua supaya kita enak, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan ada dosa yang kita bawa terus-menerus. Karena dosa itu membuat kita enggak damai. Dosa itu menjadi penghambat berkat. Bahkan Yesaya pasal 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak tuli untuk mendengar doa kita. Tapi yang merupakan pemisah antara aku dan Allahmu. Nah, kamu dan Allahmu yang membuat dia tidak mendengarkan doamu adalah kejahatan. Jadi dosa itu harus dilepaskan kalau ikut Yesus. Karena apa? Karena itu bisa menjadi penghambat. Untuk saudara menikmati pengiringan saudara harus saudara disingkirkan. Ya, kalau nggak disingkirkan kita nggak menikmati pengiringan kita. Karena dosa itu membuat kita nggak damai. Ya, bahkan firman Tuhan katakan barang siapa ikut Yesus, ya, saudaraku diumpamakan di sana seperti orang kaya tidak akan masuk kerajaan surga. Itu lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi onta itu kan untuk memuat muatan kan saudara. Tapi kalau sore pintunya ada ditutup, tinggal ada pintu lubang jarum, itu kecil saja. Hanya cukup untuk manusia dan hanya cukup untuk binatang saja. Tapi kalau onta bawa muatan, nggak bisa masuk.
Lah gimana caranya supaya bisa masuk? Muatannya dicopotin dulu, dilepasin dulu. Habis itu ontanya disuruh nunduk. Setelah nunduk baru didorong bokongnya. Baru bisa masuk. Jadi saudaraku yang ngasih, dosa itu bagaikan hal yang merintangi tadi. Yang membuat kita nggak masuk dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita. Kita nggak akan mengalami damai sejahtera dan sukacita kalau kita nggak mengambil keputusan meninggalkan dosa itu. Saudara selama Kristen, saudara akan diselamatkan. Saudara nggak menyangkal Yesus. Tapi kalau hidup di dalam dosa, saudara bagaikan berjalan di atas api. Saudara tidak mengiringi pengiringan saudara dengan Tuhan. Mari kita lihat saudaraku Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi dosa itu merintangi pengiringan kita pada Tuhan. Jadi harus dihilangkan, harus ditinggalkan. Dosa itu kelihatannya manis, tapi di dalamnya ada racun, saudara. Kita harus buang itu. Kita harus merdeka. Amin, saudara. Haleluya. Yang kedua, jadi kunci yang pertama tadi apa, saudara? Harus memahami, harus menyiapkan diri. Saudara ingat sih, karena ikut Yesus itu jauh dari zona nyaman. Yang kedua apa, saudara? Tinggalkan dosa, karena itu bisa merintangi pengiringan kita pada Yesus. Berikutnya, ya diklik berikutnya yang ketiga. Kita baca sama-sama. Bentuk komitmen ya dan pengorbanan pelayanan. Pelayanan membutuhkan komitmen dan berkorban. Renungkan pengorbanan Kristus. Jadi saudara kasih artinya gimana? Kalau kita ikut Yesus, kalau kita ngiring Yesus, kalau kita melayani, buat komitmen. Suami istri itu yang membuat awet bukan wajahnya. Wajahnya akan berubah. Yang ganteng tidak ganteng. Lama-lama. Ya saya walaupun ganteng gini nanti lama-lama nggak ganteng. Saudara saya ngomong ganteng kok ketawa. Saya tahu di dalam hatimu saya tahu. Dalam hatimu pasti ngomong, Bapak itu fitnah. Ya wes nggak apa-apalah fitnah, yang penting istriku bilang aku ganteng. Ya namanya juga usaha. Ya. Jadi saudaraku buat, maksudnya bukan bentuk ya, buat komitmen. Kalau kita mau ikut Yesus itu buat komitmen. Karena ada alasan untuk kita mundur. Ada alasan kita tidak setia. Karena nggak selalu doa kita itu dijawab Tuhan. Kadang-kadang kita berdoa apa A, jadinya B. Gimana Bu lagunya itu? Tak selalu Tuhan menjawab doa. Terus, tapi Dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah. Amin. Kalau saudara sampai enggak dijawab, Tuhan tuh seneng jawab doa. Kalau Tuhan sampai enggak jawab doa, karena Tuhan tahu mana yang lebih baik. Anak saya waktu diputusin pacarnya, stres enggak? Ya stres. Kalau enggak stres berarti enggak cinta kan? Sampai mau
dia pergi ke kapal pesiar. Tapi yang terjadi sekarang ketemu yang sekarang jadi istrinya. Lebih cantik, lebih baik, lebih berpendidikan. Tapi kalau saudara nggak lentur waktu ditinggalin, bisa kecewa. Dia pemain drum di gereja, doa paginya tetap, lalu yang terjadi berbeda. Saudara kasih, kita harus punya respon yang benar terhadap apapun yang terjadi, sekalipun itu bertentangan dengan daging kita. Amin saudara. Haleluya. Jadi saudara kasih, kalau saudara merasa berat, renungkan pengorbanan Kristus. Enggak usahlah pengorbanan Kristus, pengorbanan Paulus sajalah. Saudara akan merasa malu kalau saudara tidak setia. Saudara malu kalau saudara bersungut-sungut. Ya kan? Jadi saudara kasih, dalam nama Yesus yang kita sekarang, firman Tuhan katakan apa? Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Jadi kalau saudara bilang berat, itu memfitnah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan pencobaan yang biasa. Tapi kenapa berat? Bukan pencobaannya yang berat, tapi rohaninya lagi sakit. Kalau saudara lagi sehat, saudara bisa ngangkat berat 10 kilo? Bisa. 20 kilo? Bisa. 30 kilo? Bisa. Tetapi kalau sakit, enggak kuat. Kalau sakitnya parah, jangankan ngangkat. Di kamar mandi pun digandeng. Lebih parah lagi, digendong. Yang membuat berat itu bukan masalah pencobaannya. Tuhan udah katakan, pencobaan itu biasa kok. Yang membuat rasanya berat karena rohani kita sedang sakit. Rohani kita tidak sehat. Kalau saya pas waktu itu sakit, istri saya masak macam-macam. Dia semangat masak. Dia tahu, dia menyiapkan diri. Walaupun masaknya sayur bening rasa strawberry, dia masak. Kenapa dia harus jaga hati? Karena dia tahu masakannya saya tidak makan. Kenapa tidak makan? Sakit. Makanya makan yang paling enak itu makan sesudah puasa. Tidur yang paling enak itu tidur setelah doa malam. Haleluya. Coba lihat kanan kirinya. Demo enggak dia dengan masalahnya? Ini kasih tahu, masalahmu masalah biasa. Biasa. Yang luar biasa sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Yang membuat berat bukan bebannya, bukan pencobaannya, tapi rohanimu sedang sakit. Selama kita sehat rohani kita, Tuhan katakan pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa. Matius pasal 10 ayat 39 sekali lagi. Mari kita baca. Harus kita buat komitmen kalau kita ikut Yesus ya. 3, 2, 1. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Harus buat komitmen. Karena logika kita itu selalu berpikir rugi dan untung. Makanya buat komitmen. Kalau kita untung padahal sebetulnya kita sedang rugi. Tapi kalau kita rugi karena Kristus, kita sedang untung. Makanya ada satu lagu, besar, besar, ya untungku besar. Benar ya? Benar, benar, ya untungku besar. Benar, benar, ya untungku besar. Terus? Aku untung besar. Saudara yang kasih,
Saya kasih tahu, ikut Yesus, perintah Tuhan tidak pernah merugikan kita. Firman Tuhan, apa yang kita pertahankan itu akan hilang. Tetapi apa yang kita serahkan justru akan kembali. Apa itu nyawa? Nyawa itu bukan roh. Nyawa itu adalah sesuatu yang berharga. Kalau kita berani melepaskan yang kita berharga itu kepada Tuhan, Tuhan akan lebih memberkati kita. Kalau kita mempersembahkan waktu, kita akan diberkati waktu. Walaupun kita sibuk melayani, masih ada waktu olahraga, masih ada waktu kita jalan-jalan dengan keluarga. Tapi kalau kita tidak mau beri waktu untuk Tuhan, justru kita banyak nggak punya waktu. Saya ada jemaat yang saudara ngasih dia melayani, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk olahraga, ada waktu untuk masak bersama. Waktunya itu diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita nggak nabur waktu, kita nggak diberkati waktu. Kenapa nggak olahraga? Nggak ada waktu. Kenapa nggak jalan-jalan? Udah sibuk, nggak sempat jalan-jalan. Bukan berarti nggak ada waktu. Waktunya nggak diberkati Tuhan. Haleluya. Di gereja saya, saudara ngasih ibadah 1 kali. Mulai sekarang ibadah 2 kali, pagi dan sore. Waduh. Biasanya mau sore saya gunakan untuk anak saya jalan-jalan, refreshing. Kalau sore saya gunakan olahraga. Tapi setelah saya tetap, saudara ngambil keputusan minggu sore dibuka, saya masih bisa olahraga. Saya bisa jalan-jalan dengan anak saya. Waktu saya diberkati. Saya tidak sakit-sakitan, waktu saya diberkati. Amin saudara. Kalau saudara menabur keuangan saudara, enggak hilang. Bukan berarti gambling loh ya. Tapi Tuhan katakan, kalau kita menabur, kita akan menuai pada waktunya. Kalau kita tidak menjadi lemah. Jadi saudaraku yang kelihatan enak, kelihatannya enak, kelihatannya zona nyaman, itu bukan zona nyaman, itu menipu. Ikut Tuhan tidak dalam zona nyaman, tidak apa-apa, justru kita akan nyaman. Yang kita pertahankan keuangan kita, kelihatannya masih utuh uang kita, kelihatannya hanya berkurang dikit, karena kita tutup mata untuk saudara kita yang membutuhkan. Padahal kita tidak sedang mengumpulkan. Tapi kita sedang mengurangi karena akan terjadi pengeluaran yang sia-sia dalam hidup kita, dalam keuangan kita. Tapi kalau kita berani melepaskan nyawa, saudara kita akan dapatkan nyawa. Dapatkan sesuatu yang berharga. Tuhan akan memberkati apa yang sudah kita serahkan untuk Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saudaraku, dulu ada keluarga jemaat. Saya kenal pengusaha dari Maluku, hasil laut. Jadi jemaat ini karena pindahan dari tempat lain saya kenalkan. Karena saya sebagai hamba Tuhan dan dipercaya, akhirnya mereka bisa minta tolong untuk kulaan, terjadi kerjasama hasil laut. Dari ratusan juta sampai miliaran. Sedangkan mereka tidak saling kenal karena saya yang kenal. Tapi apa yang terjadi? Suatu saat keluarga ini bertengkar. Tatkala bertengkar, mertuanya telepon saya, Pak Gino cepat datang. Bahaya. Kenapa bahaya? Anak saya, mantu saya bertengkar. Akhirnya saya datang, saudara ngasih. Setelah saya datang, saya merasa dilecehkan. Kenapa merasa dilecehkan? Kenapa kamu bertengkar? Sampai saya dengar kamu mau cerai. Iya Pak. Lu kenapa? Kenapa? Apa sebabnya? Iya, sendok kami hilang 1. Ya ampun. Pendeta yang terhormat diundang hanya gara-gara menyelesaikan. Ada satu keluarga yang sendoknya hilang 1. Bisnisnya miliaran.
Si Pinocchio tadi saudaraku ngasih bisnisnya bermiliat-miliat. Sendoknya hilang satu mau cerai saudara. Itu keterlaluan saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah saya hubungkan itu saudaraku, bisnisnya bermiliat-miliat, malah nggak kebaktian. Setelah nggak kebaktian, Tuhan izinkan apa yang terjadi. Ada perampok datang ke rumahnya. Nggak sempat ngambil uangnya, dia bacok kepalanya, dijahit 15 jahitan. Di tempat lain dijahit lagi 8 jahitan. Hanya kebaktian sebentar lagi, habis itu nggak kebaktian lagi. Apa yang terjadi? Anak yang kedua lahir. Baru lahir, gula darahnya 1000 saudara. Dan anak itu cacat. Apa yang kita pertahankan akan hilang. Dan akhirnya dari Bali dia pindah Bandung. Kenapa? Karena hubungan dengan bisnis satu dengan yang lain teman saya tadi terjadi masalah. Dan akhirnya goodbye. Apa yang kita pertahankan akan hilang. Tapi apa yang kita serahkan karena nama Tuhan akan Tuhan kembalikan bahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Yang terakhir saudara kasih, tolong diklik. Ini singkat saja. Apa akibatnya kalau kita ikut Tuhan? Kalau kita tadi memahami bahwa ikut Tuhan itu zona yang tidak nyaman dan sebagainya. Ya, yang pertama, kita akan mendapatkan upah dan kemuliaan di sorga. Amin saudara. Kita dapat mahkota ikut Tuhan. Semua berkat itu sampai di pintu kuburan, di lubang kubur, sampai di situ. Tapi kalau kita melayani Tuhan itu bukan hanya di bumi diberkati, tapi kita dapatkan mahkota. Diklik berikutnya, ya. Terus saja. Kita akan dapat kemuliaan yang dari Tuhan kalau kita menyerahkan nyawa kita. Yang kedua, kita akan menemukan sukacita dari Tuhan. Waktu kami bangun gereja, mobil saya diserahkan. Perhiasan saya serahkan, motor saya serahkan. Tapi saya enggak sedih, saya mendapatkan sukacita yang luar biasa. Sukacita bukan karena materi, tapi sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang bukan karena materi itu luar biasa saudara. Dan kita enggak akan dipermainkan oleh keadaan. Tapi Tuhan pasti memberkati kita. Yang terakhir, kita akan mengalami pelipat gandaan berkat Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Iblis menipu kita selama ini. Yang kelihatannya zona nyaman, sebetulnya enggak nyaman. Tapi kalau kita berjalan yang zonanya enggak nyaman, sebetulnya kita sedang berjalan dengan nyamannya Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengambil keputusan untuk ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Meskipun secara daging tidak nyaman, tapi rohani kami nyaman. Meskipun secara daging kami kehilangan sesuatu, tetapi nantinya tatkala kami setia, kami akan mendapat sesuatu. Bahkan kami mendapatkan kemuliaan dan mahkota di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu hari ini. Tanyakan satu lagu, Bapa Kau Setia. Haleluya. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikku. Kerinduanku tinggikan namamu, haleluya,
Mari kita bangkit berdiri. Oh baptiku seperti hatimu, pancarkan salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku, haleluya. Ku seperti hatimu, setulus salibmu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, tirukan saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai saat ini kami tetap ada. Ini adalah kasih-Mu. Kami menyadari secara daging kami hidup dalam ketidaknyamanan, sama seperti Tuhan. Waktu di muka bumi, secara daging dia tidak nyaman. Dia menderita, disalibkan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mendapatkan kemuliaan dari Bapa. Dia mendapatkan nama di atas segala nama. Segala lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami setia kepadamu. Apapun yang terjadi, kamu mau menyerahkan nyawa kami, sesuatu yang paling berharga dalam hidup kami, waktu kami, harta kami, semua kami mau persembahkan. Karena kami percaya apa yang kami persembahkan akan kembali. Yang tidak kami persembahkan akan hilang. Dan kami mau lakukan itu karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya semua diberkati Tuhan luar biasa, amin. Kita percaya kita keluar, kita diubahkan lewat firman, amin Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Gideon Soekardi. Firman yang luar biasa Pak, dipakai lebih dan lebih lagi. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari siapkan persembahanmu. Dan Saudara Amel akan pimpin kita dalam doa pagi ini.
Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan, kita akan melihat video pengumuman sepekan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Oke. Halo ya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan? Angkat tangan kita saat ini, yes. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Kemarin kita sudah merayakan pesta demokrasi Bapak Ibu Saudaraku. Siapapun yang terpilih, percaya kalau itu sudah pilihannya Tuhan, amin. Gak ada ribut-ribut, gak ada berantem-berantem ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita percayakan semuanya pilihannya sama Tuhan. Amin, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, senang Bapak Ibu Saudaraku, kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita akhiri ibadah raya kita dengan syukurmu, dengan hatimu berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, katakan Bapak Ibu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mujizat sertai tiap. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, yang siap diubahkan lewat firman Tuhan saat ini, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai. Angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu dengan iman, katakan Kau Dia bersama kita di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari lebih lagi, angkat tanganmu tinggi, katakan Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Oh, kami percaya Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus, berikan tepuk tanganmu yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat serangan ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau memberkati setiap kami sekali lagi yang hadir pada siang hari ini.
Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan, dengan segala pekerjaan, usaha dia kerjakan Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Kami dengan firman-Mu, kami percaya terus menerangkan firman-Mu dalam depan kami, dan kami percaya selama seminggu depan, seminggu yang penuh berkat, seminggu yang mujizat Tuhan, kami percaya penyertaan perlindungan untuk kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Engkau pada siang hari ini. Berkati mereka usaha pekerjaan yang sekolah Tuhan, studi, Engkau memberkatinya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Fedi Riva dan Ibu Meli Riva. Berkati Tuhan, berkati pelayanannya di Solo, juga gembala sidang kami, Bapak gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Yosi Riva dan Ibu Ella Riva. Berkati mereka semuanya Tuhan, dalam mengembalakan kami di gereja ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gereja ini. Kami berdoa terus Tuhan, kami rindu melihat tempat yang permanen, yang tempat kami ibadah. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, kami percaya gereja kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini Tuhan, dan bangku-bangku kosong Engkau sudah penuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa negara ini, bangsa Indonesia ini. Kami bersyukur untuk bangsa ini Tuhan yang telah melakukan pemilihan Tuhan, dari anggota pemilihan presiden maupun anggota legislatif, dari tingkat pusat sampai daerah Tuhan. Kami percaya apapun yang Kau berikan pemimpin kami itu yang terbaik Tuhan, karena Kau sudah memilih yang terbaik untuk kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk pemerintahan yang saat ini yang ada, Bapak Joko Widodo Maruf Amin, dan sisa yang ada di tahun ini Tuhan berkati dalam pemerintahan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala keputusan yang ada hikmat-Mu Tuhan berkati mereka semuanya Tuhan, dari para menteri sampai yang terbawah Tuhan, Engkau memberkatinya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk kota Denpasar Tuhan, kami nyapa Shalom kota Denpasar Tuhan, kami bisa kemuliaan. Kami percaya ada damai sejahtera di kota ini Tuhan. Kami percaya berkati kota Denpasar. Kami percaya Tuhan Kau berkati melimpah dan luar biasa. Ada kedamaian di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat ibadah pada siang hari ini. Kami sekali lagi berkati seluruh yang hadir pada ibadah pada siang hari ini. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, saya mengajak Pastor mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kita mau berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada dan memberi engkau damai sejahtera. Mari pulang dan membawa berkat dalam satu nama Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Lord, I
Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it, Lord, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord,